Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis, yaitu kisah mistis saat orientasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kisah ini saya alami saat saya dan teman-teman sedang mengikuti sebuah orientasi bagi calon pegawai negeri sipil, di mana sebelum mengikuti diklat prajabatan yang bertempat di salah satu gedung X, sebut saja begitu, di mana saat itu saya bersama sekitar 400-an peserta sedang mengikuti orientasi di tempat tersebut. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Begitupun untuk pembagian tempat tidur. Satu ruangan berisi sekitar 60-an orang, di mana satu orang mendapat jatah satu tempat tidur. Karena tidak ada sekat ruangan, maka hanya ada sederetan tempat tidur yang berjumlah 60 buah. Bisa dibayangkan bagaimana cara kami saat harus berganti pakaian. Begitu pula dengan kamar mandinya yang tidak dipisahkan menjadi ruangan-ruangan kamar mandi sendiri-sendiri. Hanya ada satu tempat air besar dalam satu ruangan kamar mandi yang besar. Tidak mungkinlah bagi kami untuk mandi satu persatu, karena waktu itu mandi pun dibatasi waktunya. Jadi kami selalu mandi secara bersama-sama. Satu waktu bisa untuk 20 orang sekaligus. Satu hal yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya, yaitu mandi bareng. Jadwal kegiatannya pun sangat padat. Dimulai pukul 4:30 pagi dan selesai jam 9 malam. Walaupun di sela-sela kegiatan ada waktu untuk istirahat, tapi kegiatannya sudah sangat membuat kami harus menguras tenaga. Mulai dari kegiatan yang berbentuk pengarahan, ceramah, baris berbaris, wall climbing, sampai flying fox. Meskipun kami merasa sangat kelelahan, mengingat itu adalah program yang wajib kami ikuti, maka kami harus mau tidak mau untuk mengikutinya dengan tertib, karena apabila kami tidak lolos maka kami harus mengulanginya lagi di tahun mendatang. Cerita mistis ini berawal saat salah satu teman saya yang bernama Rita, ini bukan nama sebenarnya, yaitu nama samaran, di mana Rita merasakan sesuatu yang ganjil. Tempat tidur Ibu Rita tersebut tepat berada di sebelah kiri saya. Ibu Rita saat mengikuti program ini baru saja melahirkan anak ketiganya, dan bayinya pun saat itu masih berumur 1 bulan. Karena rumahnya tidak begitu jauh dari lokasi, maka si suami Bu Rita rutin datang ke lokasi sehari 2 kali untuk mengambil ASI yang diperas secara rutin. Ibu Rita juga membawa beberapa botol untuk tempat ASI yang diperasnya. Pada hari kedua orientasi, Ibu Rita mengalami sebuah kejadian ganjil, di mana ASI yang diperasnya pagi itu jatuh berceceran dan hilang dari botolnya. Sebuah pertanyaan muncul di benak kami. Siapa yang menumpahkan ASI tersebut? Dan kapan terjadinya? Kalau yang menumpahkan orang, tidaklah mungkin, karena saat itu kami semua harus mengosongkan ruangan dan harus berada di lapangan. Andaikan kucing, juga tidaklah mungkin, karena gedung yang digunakan sebagai tempat tidur kami berada jauh dari pemukiman penduduk. Dan sejak kemarin pun kami sama sekali tidak pernah melihat ada kucing yang berkeliaran. Dan pertanyaan-pertanyaan itu pun
akhirnya terjawab. Salah satu petugas jaga di ruangan tempat kami tidur malam harinya bercerita bahwa dulu tempat tersebut sebenarnya adalah sebuah rumah penduduk. Di tempat tersebut dahulu terdapat satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang masih balita. Anak yang paling besar berusia sekitar 3 tahun, sedangkan yang paling kecil masih digendong atau masih berumur 3 bulan. Entah apa yang menyebabkan hingga akhirnya si ibu dan kedua anaknya tersebut meninggal dunia secara tragis. Cerita yang berkembang dari satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang bilang karena kecelakaan, dan ada juga yang bilang karena dibunuh suaminya sendiri karena si suami punya selingkuhan, dan cerita-cerita lainnya. Hingga sampai sekarang roh si ibu bersama kedua anaknya sering mendatangi ruangan tersebut karena tempat itu dulu tempat sebagai kamar mereka. Banyak orang melihat mereka bertiga sedang menangis di pojok ruangan. Juga ada yang melihat mereka sedang tidur bertiga. Bahkan ada orang yang tidur di tempat tersebut dipindahkan keluar. Selanjutnya tempat tidurnya digunakan untuk mereka bertiga tidur. Kalau mengingat hal itu, saya jadi sering merinding. Setelah Pak penjaga ruangan menceritakan hal tersebut, kami semua jadi merasa ketakutan. Sepanjang malam kami semua tidak bisa tidur. Perbincangan kami tidak lepas dari kisah si ibu dan kedua anaknya yang sering muncul ke dunia nyata. Dan tiba-tiba jam 1:30 dini hari, lampu ruangan kami tidur mati total. Suasana gelap sekali, tidak ada suara sama sekali, dan samar-samar kami mulai mendengar suara tangisan bayi di pojok ruangan. Dan sebentar kemudian ada suara seorang ibu yang sedang menenangkan bayi yang sedang menangis sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Kami semua terdiam. Tidak ada yang berani bersuara di dalam kegelapan tersebut. Mata saya pun saya pejamkan sambil melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, karena memang tidak ada yang bisa kami lakukan selain diam. Mau menyalakan senter HP pun kami tidak berani melakukannya. Kami takut akan melihat sosok yang menyeramkan di kamar kami. Setelah selama sekitar setengah jam lebih kurang, lampu tersebut akhirnya menyala kembali, dan rasanya sangat lega. Memang tidak ada apa-apa yang terjadi. Kami semua bergegas mengecek ke pojok asal suara saat lampu padam tadi. Di sana ternyata ada bekas tanah yang masih basah, karena memang malam itu sedang hujan gerimis, dan itu membuat kami menjadi lebih merinding. Akhirnya keesokan harinya, di mana hari terakhir kami berada di tempat tersebut, ada banyak cerita yang kami bagi pagi itu. Cerita nyata yang akan selalu kami ingat sepanjang waktu. Sampai sekarang pun, saat kami bertemu, kami masih sering bercerita tentang peristiwa tersebut. Demikianlah kisah nyata. Kisah nyata yang didapatkan dari sebuah media online, yaitu kompasiana.com. Semoga Anda terhibur dengan kisah mistis ini, dan tentunya Anda tidak mimpi buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merinding.